Materi hari ini dinamakan materi yang sebenarnya kalau menurut saya itu paling berat ya. Kenapa berat? Karena dalam pemahaman ajaran Islam itu bermuatan tiga. Jadi ajaran bermuatan keimanan, iman, kemudian keislaman atau Islam, dan kebaikan atau ihsan. Ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, tiga ajaran Islam ini bermuatan ajaran akidah atau keyakinan keimanan, bermuatan ajaran syariat atau aturan atau keislaman, dan bermuatan ajaran akhlak atau budi pekerti atau keihsanan. Nah, menurut yang pernah saya pelajari, sebaik-baiknya akhlak adalah kesabaran. Paling baik, itu paling puncak sudah. Jadi barang siapa orangnya penyabar, itu sudah merangkum seluruh akhlak yang Rasul praktekkan sebagaimana kita kenal beliau itu. Karena puncaknya akhlak adalah kesabaran. Entah sabar yang mengarah ke atas, sabar kepada menjalani rencana Allah, yang kedua atau sabar yang sifatnya horizontal, sabar menghadapi sesamanya. Dari berbagai macam ayat tentang kesabaran, pada pertemuan ini akan saya ambil satu ayat, tepatnya dari surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat ini turunnya di Madinah, bertemakan tentang sindiran dari Allah kepada para sahabat waktu itu. Jadi para sahabat merasa pasti ke surga karena jumlah amalan sekian. Kemudian merasa pasti ke surga karena selalu ikut apa Rasul perintahkan dan sebagainya. Nah, ini contoh ayatnya saya buka. Saya baca per kalimat dulu ya, Al-Baqarah 214. Bentar ya, saya ambil pulpen dulu sambil memberikan catatan di layar langsung. Saya pakai pulpen warna biru. Ayatnya berawalan am hasibetum. Am artinya atau. Hasibetum kalian mengira. Am ini bermaksud kata tanya. Jadi kata bermaksud tanya. Am itu arti sempurnanya adalah ataukah. Arti bebasnya atau apakah. Jadi Allah tanya. Allah tanya kepada kita tapi nggak perlu dijawab. Karena Allah sudah tahu jawabannya. Am hasibetum ataukah kalian mengira. Tum ini ciri pelakunya kalian. Yang dimaksud adalah tentunya orang Islam. Am hasibetum wahai orang Islam, ataukah kalian mengira anta dahulu bahwa kalian masuk al jannata surga. Am hasibetum ataukah kalian mengira bahwa kalian nantinya akan masuk surga. Jadi kasarnya jangan ngira dulu ke surga. Jangan ngira dulu pasti ke surga. Kenapa? Karena Allah bilang walamma, sedangkan belum sama sekali, arti bebasnya padahal belum sama sekali, yaktikum datang pada kalian. Apanya datang pada kita? Masalul ladina. Jadi masal itu seperti halnya orang-orang yang kholau. Mereka telah berlalu min qablikum dari sebelum kalian. Maksudnya bahwa Allah bilang, wahai orang Islam atau wahai kita sekarang zaman sekarang, apakah kalian mengira bahwa nanti pasti masuk surga? Padahal kita belum mengalami masa lalu. Apa masa lalu? Yani sesuatu yang semisal seperti halnya sama persis hal yang pernah dialami alladzina khalau, yang pernah dialami orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kalian. Jadi intinya kata Allah, kita itu tidak boleh merasa pasti dulu ke surga sebelum mengalami sesuatu yang pernah dialami orang-orang sebelum kita, yang pernah dialami para pendahulu kita. Karena kita ingin tahu orang-orang sebelum kita tuh mereka mengalami apa saja, dirinci di ayat ini. Masathum, kalau perkata itu telah menyentuh pada mereka. Arti bebasnya itu menimpa mereka. Al-ba'sa'u, kesengsaraan, wadorra'u, dan kesusahan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan. Berhenti. Jadi para pendahulu kita itu ternyata dalam tanda kutip ya, cara Allah menyeleksi manusia itu layak masuk surga apa enggak, itu dengan cara dijadwalkan atau diberikan suatu jalur yang harus mereka jalani. Yani apa?
mengalami baksa'u, kesengsaraan, wadorou, dan kesusahan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan berbagai permasalahan, digoncangkan. 3 ini. Apa baksa'u, kesengsaraan, dorou, kesusahan. Dalam bahasa di Al-Quran, kesengsaraan dengan kesusahan beda ya. Hati-hati keliru, beda. Susah dengan sengsara itu beda. Ini bedanya. Kalau kesusahan, itu definisi susah adalah rasa ketidakbisaan. Kalau sengsara, rasa ketidakpunyaan. Sebentar ya, akan saya buka layar yang kosong untuk berikan catatan singkat tentang perbedaan paling mendasar kesusahan dan kesengsaraan. Ini menurut bahasa Al-Quran ya. Saya buka dulu layar kosong. Jadi kesusahan ya. Kesusahan dengan kesengsaraan. Ini suatu hal yang pernah dialami orang zaman dulu. Sebagai tolok ukur layaknya surga apa enggak bagi mereka masuknya. Kesusahan dan kesengsaraan. Kesengsaraan. Ya. Kalau kesusahan, rasa ketidakbisaan karena nggak bisa. Contoh gini misalnya ya, misalnya saya punya sepeda motor, tapi karena kaki saya sakit, susah naik motornya, susah, tidak bisa naik motor. Nah, contoh lagi, saya punya TV, tapi karena mata saya sakit, susah nonton TV-nya. Nah, oh berarti kesusahan adalah punya materi, punya sesuatu, tapi nggak bisa maksimal memfungsikannya itu, menikmatinya itu namanya susah. Rasa ketidakbisaan. Contohnya apa susah? Misalnya dikasih Allah sakit mata, dikasih Allah sakit gigi, dikasih Allah sakit perut, dikasih Allah sakit apapun, menjadikan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya bentuk kesusahan. Jadi Allah memberi kita suatu jadwal yang harus kita jalani sebagai tolok ukur sabar enggaknya melewatinya itu. Apa kesusahan? Rasa ketidakbisaan. Nah, kalau kesengsaraan, rasa ketidakpunyaan karena nggak punya. Contoh misalnya, kaki saya sehat tapi nggak punya sepeda motor, ya sudah sengsara. Contoh lagi, mata saya sehat tapi karena nggak punya TV, ya sudah sengsara, nggak bisa ada tontonan. Jadi sehat organ fisik tapi nggak punya apa-apa, tidak punya materi, tidak punya kebendaan, itu sengsara. Oh berarti Allah itu memberikan manusia itu suatu jadwal untuk dijalani. Ada 2, ada manusia dikasih kesusahan, nggak bisa berbuat bebas gara-gara sedang sakit atau gara-gara dengan terikat segala apapun, nggak bisa leluasa, itu kesusahan. Yang kedua ada kalanya Allah nyeleksi manusia di surga lewat kesengsaraan. Allah hilangkan benda-bendanya, materinya, dulu punya sekarang nggak punya, misalnya seperti itu. Dulu punya pulpen 3, sekarang tinggal 2, gitu misalnya ya hilang 1. Jadi dari punya menjadi nggak punya itu kesengsara, rasa ketidakpunyaan. Jadi kita yang pernah mengalami kehilangan, ya kehilangan itu namanya Allah memberikan kita suatu jadwal untuk menjalaninya, menjalani dari punya menjadi tidak punya. Sabar nggak ketika tidak punya, gitu maksudnya. Yang kedua sabar ketika tidak bisa itu. Nah, nih. Jadi kesusahan adalah rasa ketidakbisaan. Kalau kesengsaraan rasa ketidakpunyaan. Ya, kita buka lagi ayatnya. Di ayat ini baksa'u dorau dan zulzilu. Apa zulzilu? Mereka digoncangkan dengan berbagai permasalahan. Entah masalah keluarga, entah masalah dengan teman, masalah dengan tetangga, masalah di grup sesama anggota dan sebagainya digoncangkan. Nih, sabar enggak? Nah, hatta sehingga yakular rasul, sehingga Rasul berkata, Rasul dan siapa? Waladina amanu, dan orang yang beriman bersamanya berkata. Nah, berkata dalam puncak keputusasanya itu. Apa berkatanya? Mata nasrullahi, kapankah pertolongan Allah? Tanda tanya. Maksudnya adalah Allah itu ketika menjadwalkan kita untuk menjalani kesusahan maupun kesengsaraan, itu dijadwalkannya sampai kita merasa mentok ya, merasa sampai apa ya, kalau susah sesusah mungkin ya. Kalau secara sengsara mungkin dalam puncaknya, maksudnya sampai ada ucapan
kapan ya Allah nolong gitu. Sampai kata-kata mata nasrullah itu muncul. Ya. Nah, mungkin kita tanya, kenapa Allah kok segitunya ya? Ngasih kita kesusahan kok begitu parahnya harus kita alami. Kesengsaraan begitu parahnya kita alami. Zulzilu, kegoncangan, permasalahan hidup begitu rumitnya kita alami. Itu agar kita dalam puncak alamiah itu keluar kata-kata ini. Mata nasrullah. Apa? Dengan ucapan berbunyi, ya Allah, kapan engkau nolong? Itu berarti gelagatnya seorang hamba yang butuh Tuhan. Ya, nih contohnya. Makanya Allah itu paling suka melihat hambanya ketika berdoa itu gelagat doanya diperlihatkan butuhnya betul. Diperlihatkan. Apa tanda butuhnya orang berdoa itu? Ya, ada isyarat, misalnya merengeknya, misalnya tangisannya, misalnya rasa memohonnya, sangat sekali. Itu namanya ungkapan dari kata-kata mata nasrullah. Nih. Nah, baru Allah jawab, ala ingatlah. Inna nasrullahi qoribun. Sesungguhnya pertolongan itu dekat. Yang jadi masalah adalah tidak semua orang itu sensitif atau peka bahwa itu isyarat dari Tuhan, bahwa itu pertolongan. Nah, enggak semua hati kita itu peka melihat atau menangkap isyarat itu. Ya. Nah, jadi ada hati kita kondisinya dindingnya tebal, ada hati kita dindingnya tipis. Ya, bedanya kalau dindingnya tebal, dikasih Allah hidayah atau isyarat apa solusi jalan keluar dari permasalahan, kita nggak bisa nangkep, nggak peka. Tapi kalau hati kita dindingnya tipis, gampang ditembus hidayah, gampang ditembus isyarat Tuhan, maka kita gampang nemu solusi dari segala zulzilu ini, segala kegoncangan itu. Nah, salah satu tandanya hati kalau tebal adalah yakni tingkat ingatnya kepada Allah itu kurang. Kurang. Tapi kalau sering ingatnya, maka tetap tipis. Kalau tipis, transparan. Maka gampang ditembus oleh nur ilahi dengan isyarat hidayah gampang ditembus. Dan gampang peka akhirnya. Gampang mencerna bahwa itu isyarat dari Allah. Apa yang kita lihat tersebut. Sekarang saya teruskan tampilan berikutnya secara terperinci dari awal ayat sampai akhir ayat. Kita buka tampilan berikutnya. Arti perkata am hasibatum an tadkhulul jannata, ataukah kalian mengira akan masuk surga? Walamma, padahal belum sama sekali, yaktikum, datang pada kalian berupa apa? Cobaan. Ya. Cobaan yang kadarnya kayak apa? Kadarnya yang masa lalu. Apa hasibtum, kalian mengira? Wahai orang Islam, apa kalian mengira pasti mudah masuk surga menurut perhitungan jumlah amalan? Contoh misalnya, kita merasa jadi orang Islam sudah puluhan tahun, puasa Ramadan puluhan kali, ya ibadah sholat puluhan tahun, baca Quran hatamnya puluhan kali. Nah, kalau kita ngitung jumlah-jumlah puluhannya itu, terus kita merasa bahwa alhamdulillah amalan saya sudah sekian tahun, dengan modal sekian jumlahnya, pasti saya ke surga. Ini Allah tidak, jangan ngira dulu ya. Jangan ngira pasti mudah ke surga dengan modal jumlah amalan. Ya, jumlah amalan. Karena Allah itu menilai amalan bukan dari jumlahnya, tapi mutunya. Mutunya. Sebagaimana Rasul bilang bahwa apa berzikir kepada Allah ibaratnya 10 menit ya, apa sejenak itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sekian kali tapi nggak ada ingat kepada Tuhan. Jadi sholat nggak ada mutunya puluhan kali dibanding zikir sejenak tapi mutu, ada nangisnya, ada merengeknya, itu mutu. Mutu. Jadi Allah menilai amal. Kenapa? Karena rohnya amal itu adalah unsur ikhlasnya itu. Apa ikhlas itu? Rasa ingatnya tinggi di situ. Jadi jangan menghitung-hitung jumlah amalan. Karena jumlah tidak jadi tolak ukur. Yang penting mutunya, bukan jumlahnya. Misalnya loh ya, misalnya merasa sudah banyak amalan ibadahnya, sholatnya puluhan tahun, puasa Ramadan, puasa sunnah itu berkali-kali, hajinya sudah khatam, baca Qurannya khatam dan sebagainya. Misalnya ini, Bapak kalkulasi sendiri ini, alhamdulillah sholat saya sudah sekian tahun,
puasa saya sekian tahun, haji saya sudah pernah, bahkan berkali-kali atau umur berkali-kali, baca Qurannya sudah puluhan kali, khatam. Jadi jangan menghitung jumlahnya ini. Jangan merasa sudah banyak. Kenapa? Karena Allah itu nuntut kualitasnya, bukan kuantitasnya. Apa mutunya sholat? Khusyuknya. Apa mutunya berpuasa itu? Sempurnanya. Apa mutunya berhaji? Mabrurnya itu. Secara bahasa, mabrur artinya diterima kebaktiannya. Dari kata birun. Masih ingat ya? Birrul walidaini apa? Birun kebaktian. Apa mabrur? Diterima kebaktiannya. Nah, apa mutunya baca Quran? Tangisannya. Sekarang kita selama ini baca Quran itu ada nangisnya enggak? Wah, ada Ustadz. Nah, tapi lihat dulu, nangisnya nangisi apa? Menangisi ayatnya atau menangisi yang lainnya? Karena ada itu orang baca Quran nangis ada, tapi enggak nangisi apa yang dia baca itu ada. Misalnya barangnya hilang karena sangat berharga, ditangisi. Akhirnya apa? Pelampiasan sedihnya baca Quran. Nah, yang dia baca suratnya Al-Baqarah, kisah ayatnya tentang penyembelihan sapi betina loh. Yang dibaca tentang sapi tapi dia nangis, bukan nangis sapinya, nangisi barang yang hilang. Itu namanya nangisi tidak sebagaimana apa yang dia baca itu. Maka nggak mutu Qur'annya. Kenapa? Karena dia baca nggak paham apa yang dia baca. Karena nggak paham maka nggak tersentuh. Karena nggak tersentuh maka nggak ada kesan di hati. Maka nggak ada tangisannya. Nah, kalau menangisi yang lainnya tentu beda dengan apa yang dia baca itu. Tentunya tidak mutu. Quran mutunya itu tangisan. Nah, padahal amalan ibadah sholat itu Allah menuntut kekhusyuan. Ada ayatnya misalnya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiina. Wa inna dan sungguhnya iya, yaitu sholat, amal sholat, lakabir itu sungguh berat. Kabiratun arti perkata itu besar. Apa besar itu? Tantangannya besar. Sungguh berat. Illa kecuali alal khosiina atas orang-orang yang khusyuk. Secara bahasa, memang kata-kata khusyuk ini istilah Arab. Masuk ke Indonesia, ke bahasa Indonesia, belum diartikan ya. Karena banyak sekali kosakata Indonesia mengadopsi bahasa asing termasuk bahasa Arab, misalnya sajadah, masjid, izin, rakyat, khusyuk, itu masih dialek Arab itu dan kita barangkali belum tahu artinya. Nah, secara bahasa khusyuk itu artinya adalah takluk. Ibarat perang itu kita ditangkap musuh nggak berdaya jadi tawanan, itu namanya takluk. Sikap takluk adalah khusyuk. Jadi sikap pasrah tak berdaya di hadapan Allah itu namanya sikap khusyuk. Pasrah tak berdaya itu namanya khusyuk. Nah, sekarang kita selama ini bagaimana merasa ketika sholat merasa pasrah tak berdaya atau merasa apa ya maaf ya paling suci, merasa paling benar, apa merasa paling alim atau merasa paling merasa wah dan sebagainya. Ini ya, pasrah tak berdaya itu perasaan paling mendasar supaya muncul rasa khusyuk. Namanya nggak berdaya berarti butuh kepada Tuhannya, butuh. Ibarat kita ketangkap musuh, butuh apa? Butuh belas kasihan musuh, ya. Butuh belas kasihan Allah. Nah, kalau kita nggak berdaya, takluk. Butuh belas kasihan Tuhan, itu namanya khusyuknya muncul berarti. Berikutnya, padahal amalan ibadah puasa menuntut kesempurnaan. Contoh, saya ngutip ayatnya. Summa atimus siyama ilal laili. Ini tentang Ramadan yang baru sudah lewati. Summa kemudian atimu sempurnakanlah asyama puasa ilal laili sampai dengan malam. Maksudnya bahwa hakikatnya loh ya, hakikatnya secara bahasa. Dulu kemarin pas kita masa Ramadan, itu barangkali di antara kita menganggap bahwa puasa Ramadan itu puasanya hanya pagi sampai maghrib ya, dari subuh sampai maghrib. Setelah maghrib itu karena boleh makan minum sudah nggak ada puasa lagi. Jadi kesannya puasa adalah unsur nahan laparnya. Padahal padahal perintah puasa itu sempurnanya nggak berbunyi sumatimu siama ilal maghribi, bukan ilal maghribi, ilal laili. Maghrib itu alokasi waktu petang, kalau lail itu malam, ya. Nah, sebetulnya dalam ujian paling berat orang berpuasa ya, itu bukan ketika menahan nafsu, marah dan sebagainya antara pagi sampai maghrib, bukan itu. Yang berat adalah menahan nafsu perut antara maghrib sampai isya. Kuat enggak?
ditahan supaya nggak kenyang, kuat nggak? Nih, karena apa? Karena hakikatnya Allah itu perintahkan manusia ketika dengar beduk maghrib itu membatalkan puasa. Nah, karena membatalkan, ya apa yang kita masuk dalam mulut kita semuanya batal. Yang maaf ya, hakikatnya nggak harus satu piring, nggak harus satu piring. Apa yang kita makan satu kurma, dua kurma pun udah batal, batal. Nah, kapan kenyangnya nanti setelah tarawih? Apa tarawih istirahat dari perang? Setelah bahasa tarawih itu istirahat. Oh, berarti hakikatnya sebelum sholat tarawih, hakikatnya masih perang. Nah, perang yang paling riskan adalah antara maghrib sampai isya. Perang melawan hawa nafsunya perut. Apa? Pingin kenyang. Ini, pingin kenyang. Jadi barang siapa, maaf ya, ketika maghrib sudah kenyang, hakikatnya loh ya, kurang sempurna hakikatnya. Kenapa? Sempurnanya puasa itu nunggu sampai malam. Kapan malam itu? Malam adalah setelah tarawih, itulah namanya waktu malam. Jadi barang siapa bisa nahan nafsu kenyangnya, ditahan supaya nggak kenyang, harus setelah tarawih silakan blab ya, silakan apa ya, ibaratnya itu orang bilang losdol ya, semuanya diserap ya silakan, semuanya dimakan silakan. Sudah waktu istirahat, perangnya sudah nggak ada. Hakikatnya sebelum tarawih masih perang. Nah, perang terakhir adalah perang melawan nafsu kenyang. Ini nggak semua orang kuat. Perang terakhir itu nggak semuanya kuat. Kalau mengenai perang supaya nggak marah, nggak langsung marah, ditahan dari pagi maghrib masih kuat. Orang semuanya bisa. Tapi orang kuat nggak nafsu kenyang ditahan antara maghrib sampai isya? Nggak semuanya kuat. Makanya perintahnya atimu. Perintah Allah adalah sempurna karena puasa. Kenapa? Karena manusia itu cenderung nggak sempurna puasanya gara-gara menjelang akhir perangnya itu kalah melawan nafsu kenyang. Berikutnya, padahal amal ibadah haji itu Allah nuntut kemabruran. Hajun mabrurun. Kalau berkata hajun artinya kunjungan. Mabrurun yang diterima kebaktiannya. Dia kata birrun. Apa mabrur aslinya artinya? Diterima kebaktiannya. Jadi haji ibaratnya amalan kebaktian. Nah, kalau kebaktinya diterima, dinamakan mabrurun. Hajun mabrurun. Kunjungannya berupa persembahan amalan kebaktian itu diterima. Berikutnya, padahal amalan baca Quran untuk tangisan. Ini sanggutnya hadis Rasul ya. Saya baca singkat dari beliau. Utslul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabaku. Ini kata Rasul, saya baca berkata, utslu, bacalah Al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Wa ubku, dan menangislah. Fa in lam tabku, maka jika kalian belum bisa nangis ketika baca Quran, fatabaku, maka jadikan diri kalian seperti orang yang menangis. Kenapa Rasul untuk kita harus nangis? Supaya hadir rasa hikmatnya, supaya hadir rasa tadaburnya itu. Jadi makanya saran saya, sebelum kita baca Quran, kita baca dulu apa masuk ayatnya, minimal tahu artinya, minimal paham tafsir ayatnya, supaya pas kita baca bersuara itu ada penghayatan yang barusan kita pahami itu, ini supaya muncul nangisnya. Karena kata Rasul, kalau baca Quran haruslah nangis. Nah, kalau nggak mampu nangis, ya mari kita beribarat kayak apa ya aktor film, mari kita acting nangis di depan Allah, acting nangis. Jadi kasarnya memaksakan diri nangis. Nah, bagaimana supaya bisa nangis? Ada perenungan ayat. Kalau para artis kan acting nangis karena dia ada perenungan kepada suatu peristiwa yang dia hayati, jadi nangis. Nah, sedang kita baca Quran, supaya perenungannya tidak menyimpang, mari merenungi ayat supaya mudah nangis saya. Nah, salah satu sahabat Rasul yang gampang nangis ketika membaca Quran itu Abu Bakar, gampang nangis. Makanya para jamaah di Madinah ketika Abu Bakar ngimami sholat, mereka nggak suka. Kenapa? Abu Bakar ketika memimpin sholat berjamaah, ketika beliau membaca surat, jangan baca surat, baca ayat saja, ayat belum selesai satu baris, itu nangis. Nangis, nah makmum kan nunggu selesai nangisnya baru lanjut bacanya. Jadi lama. Kalau sholat tarawih gimana Abu Bakar, wah bubarnya kemalaman barangkali lama. Kenapa? Abu Bakar hati itu sensitif ya, gampang tersentuh Quran. Abu Bakar itu gampang tersentuh. Karena mungkin begitu tipisnya dinding hati beliau, gampang ditembus oleh hidayah, transparan dinding hatinya,
gampang disentuh Quran, maka gampang beliau terkesan, maka gampang beliau menangis. Jika khusyuk sholat kita, jika sempurna puasa kita, jika mabrur haji kita, jika menangis Quran tentang bacaan Quran kita, maka terasa mudah masuk ke surga. Karena mudah, karena khusyuk, karena sempurna, karena mabrur, karena nangisnya itu, alias tebal iman kita dan berbobot. Nah, imannya tebal dan berbobot. Tandanya tebal adalah ya ini, khusyuk sholatnya, sempurna puasanya, mabrur hajinya, nangis ketika baca Quran, berbobot imannya. Dan sebaliknya, maaf ya, sawarna merah karena negatif. Jika kurang khusyuk sholatnya, kurang sempurna puasanya, kurang mabrur hajinya, kurang nangis pas baca Qurannya, maka tersulit. Sulit masuk surga, sulit. Dengan iman yang tipis. Kenapa tipis? Ya tentunya karena tidak berbobot. Ya. Iman itu modal surga. Nah, mengenai masuknya mudah apa tidak, itu tergantung imannya bobot apa tidak, mutu apa tidak. Modal iman pasti ke surga. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah mudah masuknya apa sulit masuknya. Cepat apa lambat masuknya. Ibaratnya nyebrang neraka itu kecepatannya bagaimana merangkak, berjalan, lari, atau terbang. Karena manusia Allah bedakan ketika nyebrang neraka. Karena rutenya masuk surga itu menyeberangi neraka. Kalau nyebrangnya merangkak, ya maka merasakan panasnya lama. Nggak nyampe seberang maksudnya. Kalau nyebrangnya terbang, loncat, atau lari, maka cepat nyampe. Sama di sini. Kalau imannya tipis, wah masuknya susah. Ya, tetap masuk tapi susah. Nah, ada halangan, susah. Kalau imannya tebal, maka gampang atau mudah. Contoh ilustrasinya. Ini maaf ya, saya pakai dalam suatu ilustrasi olahraga biliar. Misalnya A, ya A itu manusia kita. Misalnya A ini imannya, saya anggap kilogram aja ya, imannya 1 kilogram. Ya, mari kita bayangkan ilustrasinya. Ketika bola A yang bobotnya 1 kilogram untuk didorong masuk ke lubang B, kita bayangkan nggak ada halangan yang lainnya. Ya pasti lurus didorong, ya pasti masuk. Kenapa? Nggak ada halangannya. Sedangkan dalam gambar ini ada halangannya. Apa? Bola S. S itu amalan sholat. P. Amalan puasa. Q. Amalan baca Quran. H. Amalan haji. Misalnya loh ya, dalam suatu bidang studi, Allah punya aturan. Wahai manusia, nilai poinnya sholat itu adalah 7 kilogram. Nilai KKM standar ya, standar nilai surga itu kalau puasa harus 6 kilogram. Nilai KKM ya, standar mau surga kalau masuk Quran 5 kilogram. Nilai KKM standar studi mau surga kalau amal haji 4 kilogram. Nah, kalau manusia atau kalau kita ketika waktu itu atau sekarang iman kita cuma 1 kilogram, maka berbenturan bertabrakan dengan bola-bola yang di atas 1 kilogram, tentunya kan pasti kalah, terhalangi, susah masuk ke lubang itu susah. Berapa? Karena berat jenisnya beda. Kita A ini 1 kilo, amalan sholat 7 kilo, amalan puasa 6 kilo, amalan baca Quran 5 kilo, amalan haji 4 kilo. Jadi ibarat rapot kita itu nilai KKM di bawah standar kita, di bawah target. Maka apa? Harus remedi, harus mengulang. Makanya maaf ya hakikatnya, kalau kita tahun depan itu Ramadan masih hidup, itu hakikatnya adalah kita disuruh remedi, ngulang puasa lagi Ramadan. Kenapa? Ramadan kemarin kita tuh mungkin nilai KKM puasa kita tuh di bawah target, di bawah standar, di bawah 7 kilo maksudnya, di remedi. Hikmahnya ke sana. Yang kedua, maaf ya, nanti maghrib. Kalau kita maghrib nanti masih hidup, berarti hakikatnya adalah sholat maghrib kita yang kemarin, ya, hari Selasa kemarin, itu di bawah standar, disuruh remedi, ngulangi maghrib lagi. Karena Allah itu menilai kita tuh bukan jumlah sholat maghribnya puluhan tahun, tapi yang mana yang mutu, itu yang diambil. Nggak perlu remedi kalau mutu. Contoh yang paling nyata sederhananya, masalah haji. Kita ambil hikmah ya. Rasul domisili di Madinah 10 tahun. Tentunya Rasul biasa kesempatan haji tiap tahun, 10 kali tentunya. Kenapa? Karena Madinah maka dekat. Tapi kenapa dalam kenyataan hidup Rasul hanya haji sekali hidup? Kok nggak sampai 10 kali? Hikmahnya adalah, maaf ya hikmahnya, Rasul itu haji cuma sekali,
dan tahun depannya meninggal, hikmahnya berarti Rasul itu sekali haji mutu. Karena mutu nggak perlu remedi tahun depan, nggak perlu mengulang. Oh berarti ketika Allah ngasih Rasul kesempatan hidup tahun depannya supaya bisa berhaji lagi, itu kalau bicara hakikat ya, Allah mengulang, nyuruh Rasul mengulang remedi haji kemarin di bawah KKM berarti, di bawah standar. Nih, mari kita itu merasalah bahwa umur itu sebagai kesempatan untuk remedi, ngulangi ibadah-ibadah yang mungkin Allah itu kurang mutu. Kurang mutu. Ini contohnya ya, bola A itu sulit masuk karena berbenturan. Ya karena berat jenis. Beda A 1 kilo, yang lainnya di atas 1 kilo. Maka didorong masuk, susah masuknya. Berarti si A ini kalau masuk surga, harus melewati 4 amalan ini. Sholatnya harus mutu, puasanya mutu, baca Quran mutu, hajinya mutu. Karena mutu maka berbenturan pun kuat masuk. Ini contoh ilustrasinya. Berikutnya, contoh maaf ya ini kejadian mobil menabrak kereta. Sekarang dibalik kejadiannya. Mobil ditabrak kereta. Jadi mobil entah berbuat menabrak atau ditabrak tetap kalah kan ya? Benar kan? Tetap kalah. Kenapa? Karena berat jenis kereta lebih berbobot daripada mobil. Ini hikmah di sini. Kenapa dalam kejadian kecelakaan mobil nabrak kereta, nabrak atau ditabrak tetap kalah? Nggak ada ceritanya. Mobil nabrak kereta, kereta guling. Justru yang kalah mobilnya bukan keretanya. Nggak ada cerita keretanya guling. Kenapa? Berbobot. Apa hikmahnya? Mobil bagi kita. Kalau kita iman kita berbobot, maka bertabrakan dengan segala amalan kita kuat. Nah, kalau kita iman kita itu hanya seberat mobil, sedangkan amalan ibadah itu seberat kereta, kita berbenturan dengan sholat, kita berbenturan dengan puasa, dengan baju Quran berat, kalah terus, mental terus, berat. Ini ada hikmahnya, ada hikmahnya. Kenapa mobil menabrak atau ditabrak tetap kalah? Karena mobil berat jenis lebih ringan daripada yang ditabrak, daripada kereta. Ini ilustrasi ada hikmahnya. Karena bobot iman kita kurang kualitas jalan ibadah, maka Allah memberikan pilihan jalan lainnya untuk mudah masuk ke surga. Jadi dengan cara menuntut iman kita harus penuh kualitas menjalani musibah. Ya, ada dua ini. Kalau kita ibadahnya kurang kualitas, ya, maka Allah ngasih kita pilihan lain. Jadi apa? Ketika menjalani musibah harus kualitas menjalani. Kalau kita jadi ibadah itu nggak sabaran, maka Allah kasih jalan lain ke surganya. Lewat jalan musibah harus sabaran. Apa mutunya kualitas sabar jalan ibadah atau sabar jalan musibah? Dua. Contoh, masa lalu. Jadi orang dahulu mengalami apa? Mengalami sesuatu, misalnya musibah berupa apa tadi ya? Tadi ini ya, baksa'u kesusahan, berupa apa? Doro kesengsaraan, berupa apa? Digoncangkan berbagai permasalahan. Jadi hakikatnya makanya kita dinamakan sekarang zaman modern. Apa sih modern secara bahasa? Dari kata mudoreon, bahasa Arab itu, mudoreon. Mudoreon karena orang Indonesia nggak fasih dengan modern. Apa modern? Zaman peneladanan, zaman niru-niru, zaman copy paste. Maksudnya apa? Orang yang mengalami apapun zaman sekarang itu adalah mengulangi apa yang pernah dialami orang-orang zaman dulu. Ya. Jadi segala kejadian zaman sekarang itu adalah mengulangi, copy paste, meniru segala kejadian orang-orang zaman dulu. Nah, masadhum apa masad perkataan menyentuh mereka. Nah, kata menyentuh berarti seperti kena kulit, terasa betul di kulit. Kalau sakit terasa perih, kalau takut terasa merinding, kalau takut sekali terasa gemetar, maka pakai masad kata kerjanya. Apa masad terasa sekali oleh mereka, baksa kesaraan, wadorok dan kesusahan. Apa kesengsaraan? Rasa ketidakpunyaan. Apa kesusahan? Rasa ketidakbisaan. Wazulzilu dan mereka digoncangkan. Masih ingat ida zulzilatil ardu, digoncangkan berbagai cobaan, berbagai permasalahan hidup. Entah masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, masalah dengan
orang tua atau mertua kita, masalah dengan ya dalam media sosial sebagainya, digoncangkan. Digoncangkan. Nah, sekarang sebaliknya ini. Kalau A ya, A itu bobot imannya 1 kilogram. Ketika si A, yakni kita misalnya si A ya, 1 kilogram imannya, sedangkan nilai KKM amalan sholat itu Allah target 7 kilo, puasa itu 6 kilo, baca Quran 5 kilo, haji itu 4 kilo, kalau kita cuma 1 kilo, maka masuk ke surga lurus nggak bisa, pasti berbenturan. Karena berbenturan pasti kalah, ibarat mobil nabrak kereta, mobil kalah. Apa kalah itu? Merasa keberatan, terbebani. Maka oleh Allah kita dipantulkan, ya, dibenturkan, istilah kasarnya dijedotkan, ya. Nah, namanya terbentur kan sakit, ya. Nah, sekarang kita sabar nggak dibenturkan Allah itu? Toh nanti mantunya ke surga. Nah, kalau bola ini saya dorong ke pinggir lapangan, mantu ternyata bolanya berontak, nggak terima saya, nggak terima dengan kenyataan berontak, berarti bolanya muter-muter di sini. Padahal maunya Allah adalah kita sudah dikeker oleh Allah dengan sekian derajat kemiringannya, mantunya ke lubang B surga. Nah, ini hikmahnya. Kalau kita imannya tipis, ya, imannya 1 kilo, maka mengamalkan 4 ini merasa berat. Sholat terpaksa, puasa terpaksa, baca Quran terpaksa, hajinya nggak ikhlas dan sebagainya. Terpaksa semua, berat semua. Nah, kalau masa keberatan, ke surga jalannya cuma satu pilihan lagi. Apa? Menghindari 4 ini. Dipantulkan ke pinggir. Nah, namanya dibenturkan, zulzilu. Apa zulzilu? Digoncangkan, dibenturkan. Nah, musibah bobotnya 9 kilo. Karena menurut Allah, ini hikmah saja ya, Allah punya target. Barang siapa mau surga, surga itu harganya 10 kilogram. Surga itu mahal. Nah, semahal iman yang 10 kilogram. Sedangkan si Ati imannya cuma 1 kilo, berarti kurang 9. Nah, kalau si A itu kurang 9, maka untuk memenuhi 9 itu dibenturkan ke musibah. Kalau dia rela, maka totalnya 10, surga layak. Ini contohnya loh ya, kalau imannya lemah. Nah, ini. Mari kita berprasangka, husnudon kepada Allah ketika kita dijadwalkan menjalani hal yang nggak enak. Entah cobaan, berupa musibah, berupa kesusahan, namanya sakit, pastikan susah. Yang kedua, sengsara, entah barangnya hilang. Dan digoncangkan juga permasalahan. Itu kita husnudon terus. Kenapa? Itu cara Allah ngiring kita menghindarkan amalan yang berat-berat. Allah tahu kita sholatnya kurang khusyuk. Allah maha tahu kita Qurannya kurang nangis, maha tahu. Semua itu semata-mata untuk mendapatkan surga dari Allah, yang surga itu tak bisa kita dapatkan dari amalan sholat, puasa, haji, maupun baca Quran. Nah, ini, berarti ibarat kalau kita daftar kuliah itu jalurnya banyak ya, jalurnya banyak. Nah, lewat jalur tes bisa, lewat jalur mandiri bisa, sebagainya. Sama, jalur masuk surga itu banyak. Lewat jalur amalan sholat bisa, lewat jalur amal puasa bisa. Nah, termasuk lewat jalur mengalami hal yang nggak enak, dijadwalkan susah, sengsara, digoncangkan, sabar jalani. Itu juga jalur ke surga, juga jalur itu. Sebab mungkin ya rasa sabar kita jalani ibadah sholat, puasa, haji, baca Quran, mungkin menurut Allah masih kurang dibanding sabar kita jalani musibah. Makanya orang bilang bahwa gini, Allah itu ya kalau ngasih kita cobaan itu nggak mungkin di luar kemampuan kita. Maksudnya apa? Allah tahu mampunya sabar kita ketika sholat segitu, mampunya sabarnya kita ketika puasa cuma segitu. Nah, kalau cuma segitu, maka Allah jadwalkan hal yang nggak enak kita alami supaya Allah tahu bahwa kita mampunya lewat yang jalur ini, jalur nggak enak ini. Kalau lewat jalur yang taat ibadah, taat puasa itu berat, Allah giring kita lewat jalur yang lain. Oh, berarti Allah anggap kita itu mampunya atau kemampuan sabar kita itu lewat jalur ini, jalurnya nggak enak musibah namanya itu. Tapi barang siapa ketika Allah giring lewat jalur sholat, puasa, haji, temenan puasanya, sungguh-sungguh sholatnya,
baca Qurannya mutu. Oh berarti Allah Maha tahu kemampuan sabar kita itu dalam jalur ini berarti. Maka nggak perlu Allah jadwalkan ngalami musibah, nggak perlu. Nggak perlu jadwalkan ngalami susahan, nggak perlu. Nggak perlu. Ini contohnya. Karena itulah Allah mengendaki kita kepada jalan yang termudah. Termudah untuk menuju surganya sesuai dengan kesanggupan kita. Apa? Kesanggupan sabarnya kita. Itu hakikatnya. Jadi barang siapa dikasih Allah sedang mengalami kesusahan, oh berarti Allah Maha tahu kita itu kesanggupan untuk sabar ketika taat ibadah kurang. Karena kurang sanggup, makanya Allah nuntut harus sanggup sabar ketika dijadwalkan cobaan itu sendiri. Dan sebaliknya, barang siapa ketika dijadwalkan dalam ibadah itu ternyata kesanggupan sabar itu penuh, maka Allah nggak akan membenturkan ke pinggir lapangan, nggak akan membenturkan, nggak akan dibenturkan dengan musibah yang besar itu, nggak akan. Kenapa? Karena jalur ke surga sudah dialami dengan kesabarannya, sabar menjalaninya itu sendiri lewat berbagai amalan ibadah. Jadi kesimpulan singkatnya, secara akidah, apa akidah? Keyakinan. Modal surga adalah sabar menjalani hidup dengan keimanan. Maksudnya, mari kita tuh sabar mempertahankan iman sampai mati. Ya, jangan sampai, maaf ya, seberat-beratnya cobaan hidup jangan sampai melepas iman. Maaf ya, jangan sampai ganti agama. Jangan sampai menjual iman. Sabar bawa iman sampai mati. Kenapa? Karena secara keyakinan, secara akidah, itu kuncinya masuk surga itu ada passwordnya, kode akses. Kata Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, lafaz kalimat tauhid itu namanya iman. Barang siapa mati bawa iman, ibaratnya mati bawa kode akses untuk bisa buka pintu surga. Karena barang siapa mati nggak beriman, mau surga sulit. Kenapa sulit? Karena nggak punya kode akses. Ibarat nggak punya PIN. Nggak punya PIN, ibarat seperti itu. Yang kedua, secara syariat apa? Syariat aturan. Apa aturan? Modal surga itu adalah sabar jalan ibadah. Kalau bicara ibadah berarti bicara perintah dan larangan. Ya. Patuh perintahnya, patuh jauhi larangannya. Patuh jalan perintahnya, patuh jalan larangannya. Dari sabar jalan ibadah. Ini secara syariat, ini aturan. Sekarang tingkat tinggi sekarang ini. Secara akhlak, apa akhlak? Budi pekerti kepada Tuhan, pada Allah. Modalnya masuk surga adalah sabar menjalani sesuatu yang Allah jadwalkan. Ketika mengalami susah, sabar jalaninya. Ketika mengalami sengsara, sabar jalaninya. Ketika digoncangkan berbagai permasalahan, jangan berontak, jangan merasa nggak terima, jangan protes, jangan interupsi kepada Allah, jangan nuduh Allah yang enggak. Sabar jalani rencana Allah. Allah punya rencana di balik itu, punya rencana yang kita nggak tahu. Nah, bagaimana supaya gampang tahu? Ya, mari hatinya sensitif, peka. Bahwa itu isyarat Allah. Nah, bagaimana supaya peka? Ya, gampang ingat. Gampang ingat Allah. Jadi zikirnya ada. Apa zikir? Rasa ingat. Entah ingat secara pikiran atau ingat secara lafaz, ya wirid zikirnya itu terserah baca apapun. Yang penting lafaz-lafaz yang begitu jadi tenang. Jadi tenang. Nih, 3. Sabar membawa iman sampai mati. Sabar jalani ibadah, sabar jalani sesuatu yang tidak enak berupa musibah, musibah kesusahan, kesengsaraan, atau kegoncangan. Ada ayatnya ini. Surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini perintah untuk bersabar, jalankan ibadah. Bersabarlah. Meskipun berat, bersabarlah. Meskipun kurang kusuk, bersabar, terusin. Sabarlah. Toha ini, surat Toha 132 perintah bersabar jalan ibadah. Berikutnya di sini, ketika ngalamin nggak enak, Allah itu sudah menjawab walana beluwannakum. Dan sungguh benar-benar kami akan beri cobaan kepadamu pada kalian orang Islam bisa menyokopir sedikit ketakutan. Ini sekarang orang zamannya rasa takut ini ya, takut keluar rumah, takut ketularan. Takut apa? Karena apa yang kita takut itu nggak kelihatan kasat mata. Ini contohnya, ya. Makanya di sini Allah urutkan ya cobaan itu urutan pertama rasa takut, khaufi didahulukan. Kenapa? Karena khaufi adalah orang ketika punya rasa takut itu maka melunturkan segalanya. Melunturkan segalanya.
Nah, misalnya mau keluar rumah makan, oh takut ah. Mau ngapain, oh takut ah. Jadi mau gerak dikit takut. Karena sudah karena ada khaufi, maka melunturkan segala segala rencana seluruhnya itu jadi luntur. Karena ada rasa takut di sini. Ini. Oh, berarti masa pandemi ini juga sebagai bukti bahwa dengan Allah berikan pandemi di negeri ini, semua orang itu mengalami khaufi sekarang. Takut ya, takut ngapa-ngapain. Takut ngapa-ngapain. Nah, ini takut. Nah, berikutnya apa, paling mendasar khaufi. Ketika rasa takut sudah kita alami, maka berikutnya berimbas kepada jui. Apa? Rasa kelaparan akhirnya. Ini apa? Ya terbukti, maaf ya. Banyak pengurangan pekerja. Berbagai pabrik banyak yang tutup. Ya, pengurangan pendapatan jui, kelaparan. Urut ini akibatnya, ini imbasnya. Karena ini urut ini saja, urut Allah ini. Jui. Nah, ketika jui sudah manusia mengalami apa rasa kelaparan karena banyak PHK di mana-mana, maka berikutnya kata Allah, naksin min amwali, kekurangan dari harta. Dulunya punya, sekarang nggak punya. Dulunya sekian, sekarang berkurang. Ya, ini contohnya. Kurang dari harta ini. Kemudian wal anfusi dan jiwa-jiwa kehilangan nyawa. Ada yang banyak yang mati, meninggal. Dan buah-buahan apa hasil bumi. Misalnya Allah buat gagal panen. Jadi ini apa kemasan banyak cobaan kemasannya. Apa sama roti? Ya ini hasil bumi buah-buahan. Allah buat gagal panen. Kemudian Allah buat ya para petani itu begitu sebagainya. Ini sabar jalani apa yang Allah jadwalkan berupa cobaan. Nah, di surga nanti ucapan para malaikat pertama kali pada surga berbunyi Salamun alaikum bima sobartum. Ini kata malaikat ini ya. Jadi ibaratnya gini, di Al-Quran dikatakan bahwa la marhaban bihim. Maksudnya orang-orang masuk neraka itu tidak ada ucapan. La marhaban bihim. Enggak ada ucapan selamat datang bagi mereka. Tapi bagi orang masuk surga itu ada ucapan ibarat sepadu dia. Selamat datang di surga, selamat datang. Selamat salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kalian bima sobartum dengan sebab kesabaran kalian selama di dunia. Sabar jalani ibadah, sabar jalani kesusahan, kesengsaraan digoncangkan, sabar. Jadi berarti ucapan malaikat pertama kali itu selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ini salah satunya. Jadi tolak ukur paling mendasar surga adalah kesabaran kita itu sendiri. Makanya ucapan para malaikat kepada penghuni surga itu selamat ya. Ini maaf ini segini kasarnya. Selamat ya, Anda nyampe juga ke surga sini. Karena Anda sabar ketika di dunia sabar. Disuruh Allah puasa, jalanin. Suruh sholat, dijalanin. Baca Quran, dijalanin. Sabar menjalaninya, sabar ya, selamat. Ketika Allah kesusahan, sabar, nggak berontak. Allah kesengsaraan, sabar, nggak berontak. Allah kasih kegoncangan hidup, zulzul, digoncangkan permasalahan, sabar, tidak berontak. Ini sabar, selamat ya. Ini contohnya. Berarti surga itu mahal. Semahal rasa kesabaran. Ya. Karena puncaknya akhlak itu kesabaran. Makanya dari daftar Asmaul Husna, kalau diindeks, itu as-saburu jala-jalalu paling terakhir. Maksudnya apa? Kalau kita manusia itu meneladani sifat-sifat ketuhanan, Allah punya sifat ghafurun, maha pengampun. Saya pengen suka ngampuni orang. Jadi kita meneladani Allah, niru Allah. Boleh. Allah punya sifat afun. Apa afun? Maha pemaaf. Saya ingin suka maafin orang. Boleh. Niru Allah, niru. Niru sifat-sifat keagungan Allah sendiri. Allah punya sifat Allah dulu jala-jala apa adlu maha adil. Saya ingin adil kepada orang. Boleh. Tapi ketika Allah punya sifat as-saburu jala-jalalu, saya ingin sabar kayak Allah. Wah, sulit. Enggak semua orang bisa sabar. Nah, barang siapa bisa sabar, bersyukurlah berarti. Kenapa? Karena itu puncak sifat Allah yang paling tinggi, yang tidak semua orang bisa meniru. Maka kalau diindeks itu urutan terakhir. Benar ya? Langsung as-saburu paling terakhir ya, as-saburu. Itulah hikmahnya. Jadi kalau manusia mengurut mengamalkan Asmaul Husna, ketika pengamalan yang nomor terakhir itu paling berat. Seberat modal masuk surga itu. Jadi kesimpulannya, jalurnya masuk surga cuma dua, nggak ada yang lain.
cuma 2. Ya ini apa? Sabar jalani ibadah atau sabar jalani musibah. Cuma 2. Nah, contohnya ini, kalau si itu sabar berbenturan dengan amalan sholat, berbenturan dengan amalan puasa, berbenturan dengan amalan baca Quran dan haji, sabar, ada apa? Sabar melawan itu, melawan godaannya, melawan sabar menjalaninya, maka berarti imannya berbobot. Berarti bola A ini ibaratnya mutunya 10 kilo, 10 kilo. Sedangkan nilai KKM amalan sholat, puasa, Quran, haji itu di bawah 10. Maka kalaupun banyak penghalanginya, nggak masalah, tetap bisa masuk surga lurus. Kenapa? Ibarat kereta nabrak mobil, menang. Nah, sholat nabrak kita tetap menang. Ini contohnya. Jadi kalau kesanggupan sabarnya kita itu menjalani 4 ini itu kurang, maka harus dilengkapi. Karena kurang kan, dilengkapi dengan sabar ketika dibenturkan. Supaya mantul ke surga. Tapi kalau gitu sabar menjalani 4 ini tuh sabarnya ada, berbobot kualitas, maka Allah nggak perlu membenturkan, nggak perlu. Makanya di antara manusia itu ada yang Allah kasih musibah kadarnya kecil, ada kadarnya berat, tergantung apa? Tergantung ini, ibaratnya kalau si A itu menjalani sabar, menjalani ibadah itu kurang, nah tingkat kurangnya misalnya di bawah 50%, oh berarti kadar musibah tentu di atas 50% bobotnya. Tapi barang siapa si A ini kadar sabarnya menjalani ibadah itu misalnya hanya 70%, ya, kan kurang 30 kan ya, maka Allah benturkan musibah yang kadarnya cuma 30. 30. Ibarat kalau didorong bola itu dorongnya nggak keras supaya mantulnya nggak sakit, hanya pelan dorongnya. Ini hikmahnya. Jadi jalur surga cuma 2. Ya, karena ucapan para malaikat Salamun alaikum bima sobar. Nah, sekarang kita milih mana? Milih tekun jalan ibadah. Kalau nggak tekun loh ya, kalau nggak tekun, maka Allah giring ke sini, dipantulkan. Nah, sekarang kita milih mana? Ya, mari kita milih tekun jalani 4 ini. Supaya ketika dibenturkan, kadar benturannya tidak keras. Permasalahan goncangan hidup tidak rumit. Kesusahan-kesusahan tidak berat kita alami. Tapi kalau kita itu menjalani 4 poin ini ternyata merasa malas, sholat malas, puasa malas, Quran malas semua, berarti nggak mutu, ya nggak mutu. Maka Allah pantulkan keras supaya mantulnya B ini. Ini hikmahnya ke sana. Jadi mari kita itu memilih. Kalau kita itu sabar menjalani ibadah, maka Allah kasih musibah kadarnya ringan. Tapi kalau malas jalan ibadah, kasih musibah kadarnya berat. Jadi kesusahan berat sekali susahnya. Dikasih kesengsaraan berat sekali sengsaranya. Dikasih zulzilu digoncangkan berat sekali kegoncangannya. Dikarenakan kita ketika menjalani ibadah kurang. Ini hikmah saja. Oh berarti antara ibadah dan musibah itu satu paket. 2 jalur pilihan. Ya, itu saja singkat dari saya tentang kita menjadi orang yang sabar. Mari sabar menjalani ibadah dengan tekun agar ketika dibenturkan oleh Allah dengan kesusahan, kesengsaraan, kegoncangan itu tidak berat, tidak parah, tidak terlalu menyakitkan, hanya ringan benturannya. Kalau ketika garis kuning ini kita menjalani itu taat, mutu. Ini hikmah saja. Sebelum saya akhiri, barangkali silakan